Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. وعدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله. اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة. Al-Fatihah. Tidak lupa kita berkirim Fatihah spesial kepada kedua orang tua kita masing-masing. Berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat, semua saudara kita seiman dimanapun mereka berada saat ini yang masih hidup. Semoga Allah berikan umur yang panjang, yang barokah, yang dapat dimanfaatkannya untuk selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit segera Allah beri kesembuhan, sehat walafiat sebagaimana sedia kala. Kemudian yang telah wafat, mudah-mudahan alam barzah mereka Allah jadikan taman-taman surga yang sangat indah. Mereka menikmati alam barzahnya masing-masing. Kelak pada hari kiamat mudah-mudahan Allah ridho kita semua masuk surganya bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita memohon syafaat Al-Quran. Kita melanjutkan bacaan kita pada surah Ar-Rahman, yaitu pada ayat yang ke-46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima tajriyan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala furushin baqainuha min istabraq wa janal jannatayn dan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Alhamdulillah wasyukurulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan aktivitas kehidupan kita pada hari ini. Mudah-mudahan spirit Ramadan, walaupun Ramadan telah usai, tapi bekas pendidikan Ramadan senantiasa melekat dalam diri kita. Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tetapi suasana Ramadan selalu dapat kita bangun dalam kehidupan kita. 11 bulan yang akan datang, disinilah kita akan menerapkan hasil pendidikan kita selama 1 bulan penuh kemarin di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita kena dengan sindiran para ulama salafus soleh. Kata mereka, bi'sal qawmu la ya'rifuna allaha illa fi Ramadan, kata ulama salafus soleh ya. Bi'sal qawmu, seburuk-buruk kaum adalah la ya'rifuna allaha illa fi Ramadan, mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Jadi mereka hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Mereka kenal Quran di bulan Ramadan saja. Mereka kenal sedekah di bulan Ramadan saja. Mereka kenal Allah ya di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan usai pula semuanya. Nah, ini kata ulama salafus saleh, bi'sal qaumu, seburuk-buruk kaum adalah la ya'rifunallaha illa fi Ramadan, mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti ini ya. Jadi sebulan penuh kita telah pendidikan, kita telah latihan. Jadi Ramadan ini latihan. Adapun penerapannya 11 bulan yang akan datang ini kita terapkan hasil pelatihan kita ya. Nah, jadi mudah-mudahan
kita tidak tergolong orang seperti itu, yaitu bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita berharap Ramadan selesai, tetapi suasananya tetap kita bangun. Suasana Ramadan tetap kita bangun, ya. Makanya kita merayakan hari kemenangan itu, ya, supaya kemenangan itu kita pertahankan, ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Ini jangan sampai kita dijajah lagi oleh nafsu kita dijajah lagi oleh musuh bebuyutan kita, ya, iblis, ya, kemudian menjadi alat iblis menggoda kita, nafsu kita. Jadi nafsu kita ini, nafsu manusia ini menjadi kendaraan iblis untuk mengalahkan kita. Makanya Rasulullah pulang dari perang Badar, ya, mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai sahabat-sahabatku, kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar lagi, katanya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang apakah yang lebih besar daripada perang ini, perang yang memakan banyak korban, banyak syuhada, ya? Maka Nabi dengan singkat menjawab, jihadun nafsi, perang menaklukkan hawa nafsu. Ini lebih berat, kata Nabi, lebih besar, ya, perang lebih besar, ya, daripada perang secara fisik, gitu. Nah, sekarang kan kita sudah perang selama 30 hari, Bapak Ibu. Kita tidak makan, tidak minum siang hari, kita mengendalikan hawa nafsu, ya, kita terus melakukan kebaikan, latihan selama 30 hari. Maka sekarang ini kembali kita mendapatkan ujian yang lebih besar dari nafsu kita, ya, maka kita harus jihad, ya, jihadun nafsi. Jadi jihad ataupun perang itu tidak pernah berhenti, ya. Perang melawan hawa nafsu itu tidak pernah berhenti sampai mati, ya. Makanya kita memiliki jiwa, ya, jihad itu harus selalu membara agar kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa Allah sangat memuji orang-orang yang berjihad di jalannya, ya. Dan nanti akan diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Karena hanya di akhiratlah Allah akan menyempurnakan balasan dari perbuatan hambanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di akhirat saja nanti, kata Allah, Allah akan tuwaffawna ujurakum, akan sempurnakan balasan-balasan kalian dari kebaikan, dari amal yang kita lakukan semasa di dunia ini. Adapun kalau ada orang yang rajin ibadah kemudian jadi kaya, kemudian jadi sukses, itu belum balasan sempurna. Itu hanya masih DP saja, persekot saja, kata Allah, ya. Adapun balasan sempurna itu hanya ada di akhirat nanti. Hanya ada di akhirat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surah Ar-Rahman yang kita baca tadi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang senantiasa khafa, takut, maqama rabbih, ya, kepada makom, ya, Tuhannya, takut kepada Allah maksudnya, senantiasa melaksanakan perintah, senantiasa meninggalkan larangan, itulah namanya khafa maqama rabbih. Orang senantiasa takut untuk melanggar aturan-aturan Allah, dan dia selalu
suka melakukan perintah Allah, tidak berani atau takut dia akan melanggar aturan-aturan Allah, apa yang diberikan kepadanya? Jannatan, surga, ya. Jannatan di sini diartikan dua taman, jannatan, dua taman surga, taman yang indah Allah sudah siapkan kepada orang-orang yang memiliki khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Tuhannya. Maka Allah kemudian mengajukan pertanyaan, ya. Sudah sedemikian rupa Allah menjanjikan, Allah menyiapkan balasan yang begitu indah bagi orang-orang beriman tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Ya, jadi setiap amal yang dilakukan manusia itu Allah berikan balasan yang luar biasa. Tidak ada yang kita disuruh melakukan sesuatu oleh Allah kemudian tidak ada balasannya. Tapi setiap aktivitas hamba ini Allah sudah siapkan gaji yang sangat besar, honor yang sangat besar, ya. Jadi tidak ada satu perbuatan manusia ini yang tidak dibayar oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan hamba itu, dia akan dibalas sempurna oleh Allah, akan digaji, akan dihonor oleh Allah dengan honor dan gaji yang besar, ya. Oleh karenanya dalam hidup ini mari kita miliki rasa khafa maqama rabbih. Kita harus senantiasa takut untuk menyimpang dari aturan-aturan Allah. Karena kalau orang menyimpang, itu Allah sendiri sudah berikan pula warningnya, peringatan. Dalam surah Toha itu Allah katakan, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling, yang tidak mau mengikuti peringatanku, kata Allah, Al-Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka di dunia ini, kata Allah, aku berikan dia hidup yang sempit, hidup yang sengsara, ya. Walaupun terlihat hidup mewah megah tapi hatinya sengsara, itu namanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit Allah akan berikan dia. Hatinya tidak akan pernah tenang di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia sudah sengsara, di akhirat dia akan diciptakan, akan dibangkitkan dalam keadaan buta, dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Bukan butanya itu ya karena di dunia tidak mau melihat kebenaran. Walaupun orang buta di dunia ini tapi dia beriman, besok tidak buta lagi di akhirat. Tapi yang akan dibutakan oleh Allah di akhirat itu adalah mereka yang diberikan penglihatan tapi tidak digunakannya melihat kebenaran yang ada di sekitarnya. Maka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Nah, terjadilah dialog nanti di akhirat itu, ya, antara orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Bertanya, ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta seperti ini? Wa qad kuntu basira, padahal dulu semasa di dunia aku bisa melihat indahnya pantai Senggigimu, indahnya pantai Nipah, indahnya pantai-pantai, ya. Mengapa aku buta sekarang ini, katanya, ya. Apa kata Allah menjawabnya? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu kan kamu dulu, kata Allah. Sudah datang ayatku kepadamu, sudah didakwahkan ayat-ayatku, Al-Qur'anku kepadamu,
tapi kamu pura-pura buta. Maka sekarang beneran butamu jadinya di akhirat. Jadi itu Bapak Ibu ya. Akhirat itu tergantung di dunia ini bagaimana kita menyikapi. Kalau di dunia kita patuh, nurut kepada Allah, maka di akhirat kita akan sejahtera. Tapi kalau di dunia ini kayak tadi pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak lihat, padahal dia lihat gitu ya, kebenaran itu, maka besok dibangkitkan dalam keadaan buta atau a'ma. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu kan jawab Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Karena dulu kamu suka ya pura-pura lupa, pura-pura enggak tahu, maka di akhirat ini pun kata Allah engkau terlupakan, engkau tak terurus kata Allah. Dicuekin kalau bahasa kita ya, tercuekin. Ini kalau orang itu tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan, alias a'rada, berpaling. Tapi kalau orang yang setia dengan Allah ya, setia menjalankan perintah Allah ya, mau Ramadan, mau luar Ramadan, mau kapanpun senantiasa kita mengenal Allah, maka itulah orang yang khafa maqama rabbih, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain setia ya, setia kepada Allah baik ketika sendirian, ketika berdua, bertiga, berjamaah, dia selalu munculkan rasa kesetiaannya kepada Allah. Dan itu semua sudah kita dilatih dalam Ramadan kemarin. Walaupun di dalam kulkas kita banyak minuman segar, ada makanan-makanan lezat, siang hari kita tidak berani untuk mencicipinya karena kita takut kepada Allah. Allah tahu kita sendirian dalam rumah, kunci pintu, buka kulkas, buka magic jar gitu ya, Allah tahu. Nah, jadi itu dilatih kita, mau sendiri, mau berdua, mau orang banyak, kita selalu munculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang khafa maqama rabbih, maka dia akan diberikan oleh Allah jannatan, dua taman-taman surga yang demikian indahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, ya. Dinara, ya, tidak ada yang bisa kita dustakan sebenarnya, semuanya itu kita sadar dari Allah. Makanya sering-sering amalkan niki ya basmalahnya Nabi Khidir niki, bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Nah ini dia, maka min ni'matin faminallah, bahwa semua nikmat yang kita rasakan ini dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan nikmat tidur itu sendiri semuanya faminallah, datang leman Allah Ta'ala. Tahu terlampak jok masjid itu nikmat Allah Ta'ala, tahun terbuka Quran ngaji itu nikmat Allah Ta'ala ya. Tahun terpuasa sunnah ya, itu nikmat dari Allah. Yang tak bisa puasa ada lagi nikmat lain yang diberikan Allah, nikmat makan, nikmat minum, bagus sugul tamu kakenan tipak tiante ya. Nah, itu semuanya dari Allah, nikmat dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, perturutkan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Dulu di zaman Nabi Musa ya, kaumnya itu minta dulang, Bapak Ibu, minta dulang dari langit.
Maka ada surah namanya apa? Surah Al-Maidah, okay? Ada surah namanya surah Al-Maidah. Al-Maidah itu bahasa Arab, bahasa kita Maidah itu artinya dulang, hidangan. Nah, mengapa surah ini disebut dengan surah Al-Maidah? Karena di dalam surah tersebut ada ayat tentang doa Nabi Musa yang meminta dulang dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina maidah, katanya ya. Ya Tuhan kami, turunkan atas kami maidah, hidangan yang siap saji. Jadi orang dulu di zaman Nabi Musa itu tidak perlu mongkak, tidak perlu masak, tidak perlu dapur gitu. Jadi dulang dari langit itu turun, ya lengkap, ayam panggangnya, opornya, ya. Apa yang dibutuhkan itu turun itu, ya. Ada dulu di zaman Nabi Musa Al-Maidah. Maka surah tersebut disebut surah Maidah, artinya hidangan. Dan di situ ada doa Nabi Musa. Allah perturutkan. Ternyata karena kaum Nabi Musa ini, Bani Israel ini cerewet gitu ya. Wah tebang dulang ngende yang sak tiwuk leman bumi, payu te pesulitnya. Nalet dulu kan, betaletan dulu. Terus peta ai siram, terus panen. Puasa panen dek man bau kelor malik te heler ya kan. Puasa heler dek man bau kelor malik. Pongka ya. Tama jak pawon ya. Ambil dia. Puasa masak dek man bau kelor malik. Petak kanduk malik kelak kanduk. Ya ampun bau te kelor. Berproses. Iya endang ni tapi yang Allah Taala. Ya, kau terbaca le Al-Maidah kan surah Al-Baqarah ni ya. Dia minta wafumiha wa adasiha wa basoliha katanya ya. Coba tiuang te amun ngene dong pendak Nabi Musa dulang-dulang diri coba neke sak tiuk leman bumi ni. Si cerewet Bani Israel ni kita turut Allah Taala. Titiuang bawang ya, wafumiha wa adasiha, adas wa basoliha gitu ya. Bawang merah, bawang putih tiuang Allah Taala. Nemu proses. Wah tebang molah-molah dulang leman langit ngende yang nasa sulitan. Ya, tebang Allah Taala. Bejak milikna manusia tebang doang Allah Taala. Jadi intinya adalah mari kita miliki rasa setia kepada Allah Subhanahu wa taala ya, setia. Jangan hanya kenal Allah Ramadan doang. Ramadan jak si lumen. Ya, rajin sedekah. Wah selesai Ramadan pelit malik ini. Ramadan rajin baca Quran, selesai Ramadan taqabbalallah, selesai goodbye Quran. Nah, ini tidak setia namanya Bapak ya. Nah, jangan sampai kita disindir ini oleh ulama salafus saleh mengatakan bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum mereka yang hanya mengenal Allah ketika Ramadan saja. Selesai Ramadan goodbye berjamaah, goodbye salat witir, goodbye selamat tinggal salat malam, selamat tinggal ya istighfar waktu sahur itu ya. Padahal waktu sahur itu selalu ada Bapak Ibu, bukan hanya Ramadan saja. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang setia kepada Allah, orang yang cinta Allah, orang yang takwa itu selalu memanfaatkan waktu sahur itu ya untuk beristighfar kepada Allah ya. Nah, istighfar. Mumpung kita sudah dibersihkan ya selama sebulan penuh, jaga kebersihan itu dengan banyak-banyak istighfar ya. Maka sekarang ini kita dalam kondisi Syawal. Apa arti Syawal Bapak Ibu? Syawal itu artinya naik, meningkat. Mestinya kalau di Ramadan kita bisa khatam ya Quran berkali-kali, di Syawal itu lebih-lebih gitu ya. Nah, itu namanya meningkat. Meningkatkan kebaikan kita. Itu arti Syawal ya, meningkatkan silaturahim, meningkatkan semangat mengaji ya, meningkatkan semangat qiyamul lail dan lain sebagainya.
Ya lagi-lagi yang namanya pendidikan itu ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang ya cum laude, ada yang nilainya pas-pasan, ada yang malah tidak dapat nilai gitu ya. Nah, karena nilai yang kita harapkan terjadi pada diri kita ini 3 sesungguhnya. Aidin, faizin, maqbulin. Itu doa Bapak Ibu. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah jadikan kita aidin, kembali fitri, kembali suci. Wal faizin, semoga Allah jadikan kita menang, selalu menang melawan nafsu kita, melawan kemilik lengi ya bau isi kita kalahang ya. Nah, ya kenan faizin ya. Ya, jadi Pak Izin ini lulus sukses menaklukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang pingin makan terus ya. Dekman lapah wah ngelor. Dekman besok piring wah milih malik. Mungkin tandek becat sama penyakit kadang-kadang apa Ibu ditobeng nerang niki ya. Tian dan niki lebih yang kalau rumus yang diberikan Nabi Bapak Ibu ya sadur ramak apa istilahnya itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu rumus Nabi Bapak Ibu. Beliau tidak makan sebelum merasakan lapar dulu, dan setelah beliau makan tidak dia tambik diri kemudian sampai kembesohan. Ya tidak ya. Jadi berhenti sebelum kenyang. Artinya secukupnya. Karena puasa ini melatih kita untuk hidup sederhana sungguhnya. Sederhana. Ini yang kita belum berhasil ya. Kita masih saja menganggap puasa itu hanya pindah jam makan. Porsi makan malah lebih besar di puasa. Sesungguhnya ini mengajarkan kita bagaimana porsi makan itu kita atur sedemikian rupa sehingga kita selalu menjaga kesehatan kita. Ya, enggak apa-apa, kita terus belajar seumur hidup bagaimana memaknai puasa sesungguhnya ya. Puasa tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi puasa itu banyak kaitannya. Mengendalikan nafsu, hidup sederhana, hidup berbagi, itulah nilai puasa yang kita rawat ya. Hidup itu butuh orang lain, maka kita bersosial. Dari apa yang kita miliki, kita juga mau membaginya kepada orang lain. Maka itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan selama Ramadan hendaknya menghiasi hidup kita sehari-hari sampai dengan kita berjumpa lagi nanti dengan Ramadan 1447 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ini 31 kali Allah tanya kita ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana kau dustakan? Sebut apa saja itu dariku, kata Allah. Seolah begitu kata Allah. Kau sebut napasmu normal keluar masuk, itu dari saya, kata Allah. Detak jantungmu normal, itu dari saya. Mau sebut apa? Laut, apa yang ada di laut itu, ikan-ikan yang tidak habis-habisnya itu dari Allah. Dan seterusnya. Fihi ma'ainani tajriyan. Di dalam taman itu, kata Allah, ainani tajriyan, ada 2 mata air yang terus mengalir. Kita coba bayangkan kita punya kebun, kemudian di situ ada mata air yang tidak pernah kering, Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana suburnya tanah kita itu? Ya. Apa yang kita mau tanam tumbuh dan berhasil ya. Jadi di dalam taman yang disiapkan Allah, taman surga yang disiapkan Allah itu ainani tajriyan, ada 2 mata air yang terus mengalir, tajriyan, ya tidak pernah kering. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Fihi ma min kulli fakihatin zaujan, juga di dalamnya terdapat buah-buahan
yang luar biasa ya, zaujan yang berpasang-pasangan. Kalau kita lihat dari sisi warnanya, ada makanan yang berwarna merah, putih ya, beragam-ragam, rasanya juga wah, pokoknya kalau surga itu tidak bisa sudah kita bayang-bayangkan seperti dunia ini, tidak bisa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Ya, sambil kita di sana itu bertelekah Bapak Ibu ya, di dipan-dipan, di tempat-tempat duduk yang begitu indah ya, bertelekah itu istirahat ya. Karena di akhirat tidak ada orang sholat, tidak ada orang zakat, tidak ada orang puasa di akhirat nah, ya. Ndek lelah di akhirat nih, tinggal terima hasil ya. Nah, terima hasil. Nah, nengke harus sanggup lelah di dunia niki ya, sanggup lelah urus kekelem tahajud ya, duha di pagi hari, isyraq ya, semua kita lakukan. Sanggup kita melakukan itu ya, ya istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian itu ya. Ya, mau kita bersakit-sakit dahulu di dunia ini, nanti di akhirat kita akan bersenang-senang gitu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dan seterusnya Bapak. Ini semua nikmat-nikmat yang Allah sebutkan ini sampai akhir ya. Sampai akhir ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Bahkan di situ juga dikatakan hurun ya, maksuratun fil khiyam, bidadari yang begitu cantik menawan ya, pelayan-pelayan surga yang begitu gagah ya. Itu ya, bidadari itu maksuratun fil khiyam ya, berada dari dalam kemah ya, dalam tenda yang luar biasa, yang siap menemani, yang siap melayani, yang siap ya, bersama dengan penghuni surga tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, mana nikmat yang mana yang kau dustakan? Tidak ada yang bisa kita dustakan Bapak Ibu. Ya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari itu tidak pernah tersentuh oleh manusia maupun jin ya sebelumnya. Jadi ting-ting, perawang, ting-ting gitu ya. Jadi bukan bekas ini enggak ya, tapi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah tersentuh oleh manusia maupun oleh jin ya. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, terakhir ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya Bapak Ibu. Jadi kalau Allah boleh muji dirinya, boleh. Kita enggak boleh muji diri kita. Kalau Allah boleh muji dirinya, karena tidak ada Tuhan lagi di atas dia. Ya, jadi kalau Allah boleh memuji dirinya, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram ya, maha suci Allah, maha bersih Allah ya, Tuhanmu dzil jalali wal ikram, yang memiliki al jalal wal ikram ya, keagungan dan kemuliaan. Itu Allah itu menyanjung dirinya, memuji dirinya. Maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah bersabda tentang Asmaul Husna Bapak Ibu ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama yang indah, yaitu 100 kurang 1 kata Nabi. Faman ahsaha, saya rajin ahsa. Ahsa itu ya marang tanta ini tegal tasbih ini hitung ya, ikan ahsa niki. Ini berarti hitung doang ya tersebut ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin dan seterusnya ya. Sampai kepada
ya sabur. 99 nama Allah yang indah ini kalau kita amalkan, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, termasuklah nih Al-Jalal, Al-Ikram, ini juga nama Allah, Asmaul Husna. Ya. Nah, karena kita hafal lagi ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhill, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi'. Nah, ya seterusnya kan. Nah, 99 itu berupaya untuk hafal dan diamalkan sambil dede wayin taneki yes itu tindoang ya. Ini lagu barat sing tindoang wayin. Atau lagunya si Ano itu siapanya? Tak gendong kemana-mana katanya. Coba Asmaul Husna kata tidak mang anak niki insyaallah pinter ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Nah, insyaallah beli ini jemaah apalna Asmaul Husna nang amnah kapuk nang apal Asmaul Husna waina ya apal ya. Nang umben dan waina ngapal Asmaul Husna ya. Kapuk lagu barat sing lagu ang waina. Nggih. Nah, jadi ini alhamdulillah selesai ya surah Ar-Rahman. Besok kita lanjut ke surah Al-Waqiah. Ya, surah Waqiah ini surah meminta kekayaan Bapak Ibu ya. Nah, lagu ndak tersebut sugih nu kepeng wong pikiran tende ya, sugih nu sugih hati gitu ya, sugih hati. Cukup dengan apa yang kita miliki, itu kekayaan yang luar biasa. Kan percuma berdaya yang luwe lagu itu cukup. Hati ente tetap kurang kan, miskin jadi nih. Nah, makanya ulama kita mengatakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs ya. Tidaklah disebut kaya karena banyaknya harta, tapi kaya itu sesungguhnya adalah ghinan nafs, kaya hati. Hati kita merasa cukup dengan yang halal yang kita diberikan Allah. Kita tidak berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Itu namanya kaya hati ya. Hatinya cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak berani menghalalkan segala cara ya, hanya untuk mengumpulkan dunia ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita sangat yakin majelis ini sangat besar manfaatnya nggih. Mari sesuai dengan kemampuan kita ikut ya, kita bermajelis subuh karena subuh ini didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi, kata Rasulullah. Ini kalau kita tidur di waktu pagi kita meninggalkan hak kita. Nah, jadi mari kita bangun pagi kita untuk menyambut doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keberkahan waktu pagi. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar dari apa yang kita bincangkan di majelis ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, keliru dan khilaf, kita mohon ampun. Kita terus istiqomah mempelajari agama ini di sisa hidup yang Allah amanahkan kepada kita agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan ilmu yang kita diajarkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي جعل اليوم معافية وجاء بالشمس من مطلعها، اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وباعد عنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام، ونور قلوبنا بنور العلم والمعرفة، وألبسنا لباس التقوى والاستقامة، واختم لنا عمرنا بحسن الخاتمة، ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، ولا تعذبنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب البيت، نسألك بحق أهل البيت أن تيسر لنا خير البيت حتى لا نقول يا ليت. يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق، 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 يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق. الله الكافي ربنا الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر النبي وبسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mitra My Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini
merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.